Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safwan, NIM H1051191069. Di sini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sekuensial dari modul 4 mata kuliah Teknik dan Sistem Digital. Di sini di dalam praktikum dalam prosedur percobaannya kami diminta untuk melakukan beberapa percobaan, yaitu sebanyak 5 kali. Oke, dalam percobaan pertama saya diminta untuk membuat rangkaian D flip-flop seperti gambar di sini. Oke, coba kita buat, dan saya sudah menyiapkan aplikasi logisnya. Oke, pertama-tama kita masukin D flip-flopnya, ada di memori. Setelah itu kita masukkan input, selanjutnya kita ambil klik clock. Oke, kita ambil clocknya di sini, tarik. Oke, dan tidak lupa untuk masukkan output untuk nilai key. Oke, selanjutnya kita tarik. Oke, sudah ditarik. Di langkah kedua kita diminta untuk melakukan klik beberapa kali ke bagian clock. Oke, coba kita klik. Kita buka box dulu, kita klik. Dan tidak ada perubahan antara nilai Q nya. Dan di angka ketiganya kita diminta untuk merubah nilai D menjadi 1. Dan sekarang kita diminta untuk mengklik beberapa kali tanda clock. Oke, coba kita klik beberapa kali, maka nilai Q nya berubah menjadi 1. Di dalam langkah keempat kita diminta untuk mengubah kembali nilai D menjadi 0 dan lakukan hal serupa. Oke, sudah kita ubah nilai D nya jadi 0. Kita lakukan hal serupa dan nilai output dari Q nya kembali menjadi nilai 0. Oke, selanjutnya kita lanjutkan di percobaan kedua. Di dalam percobaan 2 kita diminta untuk membuat rangkaian D flip-flop. Rangkaiannya sama seperti tadi. Clock, input, output. Oke, outputnya kita masukkan untuk Q. Oke, sudah. Selanjutnya dalam langkah kedua diminta untuk melakukan langkah yang sama dalam percobaan 1. Oke, pertama kita klik beberapa kali di nilai di bagian clock. Tidak ada perubahan seperti langkah pertama yang di D flip-flop. Juga D flip-flop ini sama ya, seperti dengan D flip-flop. Dan sekarang coba kita ubah nilai T nya, kita ubah menjadi 1. Kita ulangi langkah yang tadi, dan ternyata ketika kita klik berulang kali, nilainya dari output Q itu berubah antara 1 dan 0. Dan perbandingan perubahannya yaitu ada 2 kali klik
akan berubah setiap outputnya. Dan coba kita lakukan D nya kita nilai 0, kita lakukan hal yang sama dan tidak ada perubahan. Oke, selanjutnya kita buat percobaan ketiga. Dalam percobaan 3 diminta untuk membuat rangkaian JK flip-flop. Oke, JK flip-flop. Sini kita melakukan dua inputan. Jangan lupa masukkan clocknya di bagian miring. Oke, jangan lupa kita masukkan output nilai Q. Oke, selanjutnya diminta untuk melakukan perubahan input sebagai berikut: J0, K0, dan kita klik beberapa kali bagian clock. Coba. Oke, ini sudah J dengan K nya sudah bernilai 0, dan kita klik beberapa kali, clocknya tidak ada perubahan di dalam output nilai Q. Selanjutnya kita berikan nilai 1 ke J dan kita lakukan hal yang sama, klik beberapa kali bagian clocknya, dan outputnya dari Q berubah menjadi 1. Selanjutnya kita ubah nilai K yang bernilai 1 dan J bernilai 0. Kita lakukan hal yang sama, dan ternyata dari nilai K bernilai 1 dan J bernilai 0, Q nya output bernilai 0. Dan selanjutnya yang keempat itu kita diminta untuk mengubah nilai J1, K1, dan kita lakukan hal yang sama dengan mengklik clock beberapa kali. Dan jika kita melakukan hal ini, maka nilai dari output Q nya akan berubah-ubah menjadi 1 dan 0 jika J dan K nya bernilai 1. Dan perbandingan outputnya ini berapa kali? 1, 2. Oke, 2:1. Oke, selanjutnya kita akan membuat percobaan keempat. Di percobaan 4 kita diminta untuk membuat SR flip-flop. Oke, tadi JK flip-flop dan sekarang SR flip-flop. Rangkaiannya tidak berbeda dengan jika flip-flop, hanya kita menggunakan memori. Sekarang kita menggunakan SR flip-flop. Wiring clock. Oke, jangan lupa kita masukkan output. Sudah. Dalam percobaan 4 kita lakukan prosedur percobaan dengan hal yang sama seperti dengan JK flip-flop. Pertama-tama kita lihat output dari nilai Q
jika nilai S dengan R nya bernilai 0. Dengan mengklik beberapa kali dan tidak ada perubahan ya, seperti dengan di percobaan 3 pada langkah pertama. Jika nilai S nya bernilai 1 dan R nya bernilai 0, jika kita klik beberapa kali, klik clocknya, kita lihat outputnya bernilai 1. Kita lihat dan coba kita lakukan kebalikan, dan S nya bernilai 0, R nya bernilai 1. Maka kita lihat hasilnya, maka outputnya tetap bernilai 0, sama seperti langkah ketiga yang ada di JK flip-flop. Oke, jika kita kasih nilai 1 di bagian S dan juga R inputannya, maka coba kita lihat setelah mengklik beberapa kali nilai clock, maka Q nya tidak ada berubah, tidak seperti di percobaan ketiga. Di percobaan keempat ini malah nilai Q nya tidak ada berubah sama sekali di bagian SR flip flap. Oke, selanjutnya kita akan lanjutkan ke percobaan terakhir, yaitu percobaan kelima. Oke, di percobaan 5 kita diminta untuk membuat rangkaian register 8 bit seperti gambar. Oke, kita buka memori register ya. Setelah itu inputnya kita masukkan, datanya kita buat jadi 8 ya, data bitnya. Kita kasih nama data in, data in. Ini kita masukkan output, data bitnya kita buat jadi 8, dan labelnya kita kasih nama data. Oke, kita sambungkan. Ini kita masukkan input enable sini. Sorry. Selanjutnya kita masukkan clock ya, di sini boleh. Oke, dan lagi kita masukkan inputan. Oke, di sini kita kasih label enable. Di sini kita ubah jadi clear. Oke, di langkah kedua diminta aturlah data in dengan sembarang nilai biner. Buat nilai enable 1, kemudian klik beberapa kali, perhatikan nilai data out. Oke, kita coba ubah nilai data innya jadi 10 10 10 10. Selanjutnya kita ubah enable menjadi 1. Oke, dan kita klik beberapa kali di
bagian clock. Oke, kalau kita lihat bagian output dari data out yaitu Q, sini data outnya sama dengan data in, jadi seperti itu. Dan kemudian kita beri nilai data clear 1 dan coba kita lakukan yang sama lagi. Ternyata datanya menjadi clear, dibersihkan lagi menjadi 0000 lagi, kembali seperti awal. Oke, selanjutnya coba kita lakukan ini yang kedua, kita ubah menjadi 0101 01. Oke, kita lakukan hal yang sama, klik clocknya berapa kali, dan maka data outnya sama seperti tadi, dia akan menyamakan dengan data in. Dan coba kita klik tombol clear, coba kita pencet beberapa kali tombol clocknya, dan kembali datanya bersih lagi menjadi 00000. Dan coba kita lakukan hal yang sama lagi, kita ubah jadi 00001111. Oke, kita lakukan hal yang sama lagi, maka nilainya sama seperti ini dengan data in. Dan coba kita klik lagi bagian clear, maka data outnya akan berubah lagi menjadi 0000. Oke, cukup sekian saya lakukan percobaannya, sudah 5 kali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.